Pemirsa, kembali lagi di Amnestipedia episode terbaru, dan di episode kali ini kita bakal ngebahas soal pemolisian. Nah, specifically soal tentang bagaimana peran polisi untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam konteks aksi massa. Nah, gue yakin teman-teman di sini juga ada yang punya pengalaman sama pemolisian. Gue pun juga punya pengalaman serupa, dan gue akan menggunakan pengalaman gue terutama dalam konteks gerakan reformasi di korupsi yang terjadi 2 tahun lalu dalam video ini. Gerakan reformasi di korupsi tahun 2019 itu banyak yang bilang sebagai gerakan massa terbesar pasca reformasi 1998. Gua waktu itu hadir berpartisipasi untuk gerakan yang di Jakarta, dan di saat itu gue merasakan tuh first hand tentang bagaimana polisi kita merespon aksi massa. Nah, di sini gue bakal ngebahas tentang gimana sih sebaiknya polisi bertindak yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia. Ada beberapa prinsip dasar yang sebenarnya harus diikutin polisi saat mereka mengamankan sebuah aksi. Yang pertama adalah bagaimana komunikasi itu penting. Artinya, polisi harus selalu menjaga komunikasi dengan massa aksi. Tujuannya agar apa? Tujuannya adalah agar menghindari eskalasi konflik atau potensi terjadinya kericuhan. Polisi juga sebagai satuan yang menjaga aksi tersebut itu harus tetap netral. Dalam artian dia nggak boleh berpihak. Misalnya contohnya ada satu anggota kepolisian yang merasa kayak, oh gue kan latar belakangnya nih suku A nih misalnya. Maka karena orang yang demonstrasi ini adalah dari suku B, nggak usah gue lindungin, itu nggak bisa. Atau misalnya latar belakang religiusitas, karena gue agamanya A, dan sementara ini si yang aksi massa ini membawa agenda agama B, udahlah, gue bisa semena-mena melakukan apa saja yang gue mau. Nah, itu nggak bisa. Nah, poin berikutnya yang penting adalah bagaimana polisi itu harus selalu berasumsi bahwa setiap aksi massa itu adalah aksi massa yang damai. Sehingga dengan asumsi demikian, polisi akan menurunkan kekuatan yang paling tidak membahayakan. Nah, coba kalau misalnya kita balik logiknya, misalnya polisi ini belum apa-apa, dia udah mengasumsikan bahwa oh ini pasti akan ribut, pasti akan mengganggu keamanan nasional, mengganggu ketertiban ini dan itu. Walhasil, mereka akan menurunkan kekuatan yang berlebihan. Iya nggak? Kayak gitu logiknya. Maka polisi harus selalu berasumsi bahwa setiap aksi massa itu adalah aksi massa yang damai. Prinsip lain yang penting adalah bagaimana polisi itu harus melihat demonstrasi atau unjuk rasa sebagai proses masyarakat untuk menyampaikan ekspresi mereka, untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Di mana penyampaian ekspresi ini adalah sesuatu yang legal, yang sah, yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, tugasnya polisi adalah memastikan bahwa setiap aksi massa itu dapat dilihat, diakses oleh publik. Nah, dengan framework begitu, artinya kan polisi akan turun ke lapangan dengan mindset untuk ngelindungin si massa aksinya, bukan justru ngebungkam.